Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Linggar Aji Purnama dengan NPM 19130101112. Di sini kita kembali dengan acara KNK, yaitu Kuliah Nyambi Kerja. Di sini saya ada seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di kampus Universitas Tidar dan dia menyambi bekerja. Bisa diperkenalkan oleh sumber. Halo, perkenalkan nama saya Rozak. Saya berasal dari Magelang dan sekaligus kuliah di Universitas Tidar. Siap. Oke, berkuliah di Universitas Tidar. Oke, kita masuk pada pembahasan sekarang. Untuk pembahasannya kita mengenai ikan ya, karena di sini terlihat di belakang banyak sekali soal ikan-ikan. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Mas Rozak, untuk hobi ikan atau udah terjun di dunia ikan itu mulai kapan ya? Kalau saya terjun di dunia ikan, saya mulai pertama kali main cupang dulu, Mas Linggar. Nah, itu dimulai dari tahun 2018 dan pada tahun 2022 awal harga cupang turun. Nah, berhubung harga cupang turun, saya beralih ke cana gitu, Mas Linggar. Berarti sudah lumayan cukup lama, dari 2018 sudah bermain ikan. Bagus lah, bagus. Terus untuk pertanyaan berikutnya, udah mulai kapan Mas untuk, kan udah hobi ikan ya? Pasti untuk membeli ikan itu kan nggak semuanya pakai uangnya kita terus, pasti kan ada satu ikan yang nanti dijual lagi. Nah, itu udah mulai jual beli ikannya tuh dari kapan? Gini Mas Linggar, kalau saya mulai jual beli ikan itu semua berasal dari cupang dulu. Dari cupang. Dari cupang dulu, setelah sekian beberapa tahun dari 2018 hingga sekarang, tanggal Kemen 2022 awal. Nah, itu kan pasti ada dana yang berasal dari cupang. Nah, dana dari cupang itu saya alokasikan untuk buat beli sana. Pertama buat iseng dulu toh Mas. Buat beli sana gini, terus kepikiran, wah prospek bisnisnya bagus nih. Nah, lihat segmentasi pasar dari Facebook bagus, terus pada bulan Februari awal mulailah saya ngambil ikan sana gitu. Oke, untuk kalian yang belum tahu kata omyo itu seperti kita jualan tapi dengan partai besar, atau satu akuarium tapi ikannya banyak. Jumlah yang banyak itu namanya omyo. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kan Mas Rozak ini udah mulai main cana dari tahun 2002 awal ya. Nah, sepengetahuan Mas Rozak nih, untuk jenis cana itu apa aja ya, biar teman-teman juga tahu cana itu ada apa aja. Kalau dari jenis cana yang saya jual aja ya Mas Linggar. Kalau saya jualnya yang pertama dari jenis Yellow Centarum, itu masuk ke Maru. Terus yang kedua Auranti, yang ketiga Andrau. Gitu. Ketiga Andrau. Oh, cukup lumayan banyak ya untuk cana. Kan kebanyakan cana itu yang kita tahu atau di kalangan kita dengar adalah ikan gabus. Ikan kutuk. Itu ikan kutuk. Ikan kutuk itu biasanya dikonsumsi atau biasanya digunakan untuk obat penyembuh luka ya. Nah, biasanya dikenal dengan itu. Nah, kalau kebanyakan ikan kutuk yang ada di daerah-daerah kita itu namanya apa ya, Mas? Limbata, Mas. Oh, limbata. Oh. Jadi itu yang banyak yang di sungai-sungai atau di selokan itu limbata. Jawa ya maksudnya Jawa. Daerah Jawa. Itu biasanya limbata, Mas. Oh, limbata. Nah, itu juga dibuat kayak hewan peliharaan atau emang cana-cana yang kayak Yellow Centarum atau Andrau atau Auranti gitu toh? Limbata bisa juga? Mas Linggar, kayak gitu bisa di display kayak gini. Nah, nanti tinggal perawatannya aja. Nanti gini Mas Linggar, walaupun itu ikan lokal, tapi tetap ada daya jualnya. Tetap ada. Tetap ada daya jualnya. Kemarin pas ada event itu kayak kontes gitu, ada juga kelas limbata yang dikonteskan. Gitu Mas Linggar. Oh, berarti sekarang ikan limbata atau ikan kutuk enggak cuma dibuat konsumsi aja, tapi betul, juga dibuat pelihara dan dikonteskan. Lumayan hebat sekali kan Jawa. Terus selanjutnya, nah untuk
Kayak Mas Rozak ini apa ya, untuk ikan-ikan di sini itu kayak budidaya sendiri atau mengambil dari tempat lain, Mas? Untuk ikan yang saya pelihara ini saya ngambil dari Pontianak langsung, Mas Linggar. Pontianak Kalimantan. Jadi kalau jenis maru kayak gini kan kalau di Jawa setahu saya belum bisa di breeding. Ya mungkin ada segelintir orang yang sudah bisa breeding ya, tapi kan stok dari ikan Yellow Sintarum yang di breeding di Jawa masih sedikit gitu. Jadi saya tetap ambil dari Kalimantan langsung. Tapi gitu. Di dunia sana udah ada yang bisa ngebreed apa belum, Mas, selain maru gitu? Kalau di selain Jawa ada banyak, kayak jenis Andrau, Asiatica, Stewarti itu di Jawa ada banyak yang bisa ngebreed. Nah, maka dari itu yang sekarang harganya agak turun, maaf ya ini ya, yang buat breeder-breeder kayak yang saya sebutkan tadi, harganya sekarang turun gara-gara banyak orang yang bisa ngebreed gitu. Jadi kayak itu udah kayak prinsip ekonomi ya, Mas? Prinsip ekonomi, semakin banyak barang yang dijual di pasar, semakin rendah harga daya jualnya. Ya benar. Ya cukup lumayan, tapi untuk minatnya tetap masih banyak kan, Mas? Peminatnya masih banyak, masih banyak. Kalau Mas Rozak sendiri nih untuk menjual ikan-ikan kayak gini tuh kisaran berapa ya? Untuk kisaran Yellow Sintarum di size 18 cm itu saya, kalau ini membicarakan tentang objek dulu ya, partai besar. Nah itu ukuran 17-19 saya jualnya 50.000. 50.000. Itu minim pembelian 50 ekor. 50 ekor gitu. Untuk size yang lebih kecil lagi nanti saya jual di harga 30-an, 30.000. Itu untuk jenis Yellow Sintarum. Tapi untuk jenis yang lain seperti Auranti, Stewarti, Andrau, nah itu pasarannya berbeda. Kalau Auranti ukuran 12-13 cm sekarang pasarannya 350. Itu aja anggapannya masih bahan. Gitu Mas. Masih bahan. Jadi belum ada mental, warna belum bagus. Terus hitungannya masih bener-bener ikan bahan. Di harga 350 gitu. Masih kan bahan udah mahal segitu. Wah. Iya, Mas Igar. Tapi bagus untuk jual belinya. Nah, menurut Mas Rozak sendiri kayak ikan yang di atas ini kan udah terlihat seperti udah mental, adaptasi, udah ada motifnya juga di badan. Nah, menurut Mas Rozak sendiri kalau kayak gini kisaran berapa harganya? Mungkin kalau yang ikan di atas ini kalau saya jual mungkin di harga 1 juta ya, Mas Linggar. 1 juta. 1 juta. Ya memang ini ikan belum kontes, tapi kalau saya lihat dari segi bakat ikan sendiri, ya itu udah bagus. Dilihat dari barnya, terus cabung itu bagian penebalan pada sisi ikan yang mempunyai ring berwarna putih dan bagian sisi bagian dalam itu berwarna hitam. Itu Mas Linggar. Mungkin di range harga segitu. Harga 1 juta. Oke, kalau ngomyok kalian bisa bayangin, kalian ngomyok 50.000 tapi dijual 1 juta. Wah, apa enggak untung banget itu. Nah, selanjutnya untuk cara perawatan, Mas, kita bahas yang itu aja. Kayak kan di sini kebanyakan lah maru Yellow Sintarum. Nah, cara perawatannya maru Yellow Sintarum dari Mas Rozak gimana? Untuk perawatan maru Yellow Sintarum, nek saya lihat relatif cukup gampang ya. Soalnya gini, kalau ikan Yellow Sintarum ada 2 macam cara perawatannya. Entah itu yang pertama kejar bunga, yang kedua kejar warna. Untuk yang kejar bunga, saya perawatannya untuk settingan tanknya biasanya air bening pakai background putih sama pasir hitam gitu. Kalau misal kejar warna, nah ini biasanya airnya gelap pakai ketapang gitu, terus pasir hitam sama background hitam gitu, Mas Linggar. Oh, begitu cara perawatannya. Tapi untuk perawatannya ketika di kayak ini kan untuk display ya, Mas? Untuk display ya. Nah, kalau ada nggak perbedaan dari perawatan untuk display sama untuk dijual beli gitu? Aslinya sama, Mas Linggar. Tapi kan kayak gitu tergantung berapa jumlah ikannya dulu. Ketika saya partai ambil banyak, misal 100 ekor,
biasanya kayak gitu tak taruh di tank baru, tak kasih air ketapang dikit, sama saya pasang heater. Biasanya dah gitu aja, insya Allah ikan aman terus. Gitu. Ikan aman itu simple banget. Simple. Terus kan ini udah cara perawatan mengenai untuk settingan akuarium ya Mas hitungannya. Nah untuk pola makan untuk ikannya sendiri itu bagaimana? Untuk pola makan gini kan, ada beberapa kiper yang sering memuasakan ikannya. Nah, kalau saya lebih prefer untuk kasih pakan aja terus, jangan sampai ikan puasa gitu aja. Untuk dari pakan terserah, entah itu ulet Hongkong, jangkrik, cacing, pelet, boleh seadanya aja. Kalau di saya seadanya aja. Seadanya. Tapi untuk Mas Rozak sendiri lebih prefer mana daripada pakan hidup apa pelet? Kan kebanyakan ini kemarin ada dengar-dengar ada isu itu loh, kata-kata predator kok makan pelet. Predator untuk Mas makan. tahu. Betul, Nah, ada. Prefer mana pelet sama Gini, kalau saya mikirnya dia terfokus ke bukan ikannya itu dikhususkan untuk apa dulu, atau ikan kontes kah, atau ikan buat display kah. Gini, kalau saya ini memang tak kasih makan pelet, tapi kan saya kasih makan pelet itu gara-gara saya untuk meningkatkan memaksimalkan potensi ikan gitu kan. Ada tuh pelet yang buat mendukung bunga terus warna gitu. Saya lebih ke memaksimalkan potensi ikan aja, terus tak kasih pelet itu gitu Mas Linggar. Oke, kalau misal dikasih pakan hidup enggak apa-apa, itu lebih bagus ya mungkin ya, tapi kan saya prefernya tetap ke pelet aja. Tetap ke pelet. Jadi modelnya gini ya Mas, kayak pakan hidup itu sebagai pakanan pokok dan pelet itu sebagai vitamin untuk menyuplai, untuk mengembangkan bakatnya gitu. Betul, cara-caranya doubling. Doubling. Memaksimalkan bakat ikan. Memaksimalkan. Oke, kita udah membahas soal perawatannya. Terus kita lanjut kepada omset. Nah, kira-kira untuk omsetnya ini berapa Mas? Kan Mas Rozak sendiri kan jualan ikan partai ya. Nah, itu kira-kira omset setiap bulannya itu berapa kira-kira? Waduh, nek misal omset per bulan berapa ya Mas Linggar? Kisaran di angka 2 jutaan mungkin ada. 2 jutaan. 2 jutaan. Wow. itu masih hitungannya udah bersih ya. Kalau kasarnya mungkin lebih. Hitungan kasar pasti lebih. Kasar ya, karena hitungan kalau misal hitungan bersih kan dikurangin dari air, dari pakan sama gitu. lampu tuh cukup lumayan diangkat 2 juta itu Mas Linggar. Nah itu 2 juta itu kayaknya baru partaiannya aja nih. Kalau belum ya, single gini pasti lebih dari 2 juta ini pasti. Terus untuk tips nih menurut Mas Rozak untuk cara memilih maro yang bagus gitu gimana supaya teman-teman kan semisal mau tertarik nih mau melihara ikan cana. Nah pasti kan masih awam, milihnya gimana biar yang bagus, biar nanti harapannya belinya murah nanti jualnya mahal. Nah, itu gimana caranya? Kalau di maro untuk serian Yellow Centarum saya lebih merekomendasikan untuk dilihat barnya dulu. Bar itu warna hitam yang berada di badan ikan, atau namanya apa ya, motif yang ada di badan ikan. Nah itu harus dilihat barnya dulu. Barnya itu harusnya solid membentuk angka 9 dan di setiap sisi bagian kanan sama kiri ikan, nah itu jumlahnya harusnya sama. Nah itu biasanya kalau saya lihat di pasaran daerah sini hitungannya harga jualnya relatif cukup tinggi untuk bar yang sama. Kalau kita nyebutnya simetris. Okay. Bar simetris gitu. Kalau ada yang nggak cabung-cabung gini untuk melihatnya gimana ya Mas? Soalnya ini bakatnya cabung, ini bakatnya warna itu. Kalau gitu biasanya saya lihat dari cabung, nah itu biasanya bar bagian bawahnya itu udah mulai menghitam lebih pekat. Hitamnya itu lebih pekat
pada bar bagian atasnya. Kan itu kan ada baby line ya, Mas Linggar. Nah, bagian bawahnya itu identik lebih pekat daripada bar yang bagian atas gitu. Warnanya lebih ke hitam. Warna lebih ke hitam. Berarti kalau mencari yang warna sebaliknya itu atau gimana? Bisa, tapi kalau gini Mas Linggar, terkadang kan bakat ikan itu berbeda-beda. Kadang ada juga yang bakatnya double, entah itu di warna sama bunga. Nah, itu kadang bisa jadi satu sih Mas Linggar. Nah, kembali lagi ke ikan. Nah, kayak gitu bejo-bejonan Mas Linggar. Bejo-bejonan. Kalau yang mempunyai double bakat biasanya bejo-bejonan gitu. Nek lebih spesifiknya saya masih kurang paham ya Mas Linggar. Mungkin untuk intinya seperti itu aja. Oke, jadi kalau bisa teman-teman nyari yang barsimetris, kalau yang bawahnya kalau bisa ada yang cabung-cabungnya biar nilai jualnya lebih tinggi begitu. Untuk Mas Linggar sendiri gimana untuk tips and trick memilih cana selaku suhu? Selaku suhu. Kalau saya sendiri sama untuk pemilihan bar ya, dari kanan kiri harus jumlahnya sama. Dan dari bakat, untuk lihat dari bakat, kalau setiap kiper atau setiap orang yang mempunyai ikan pasti kan beda-beda. Apa kayak tandanya, ada yang caranya ngelihat dari bawahnya tadi kayak Mas Rozak, dari bar yang beda, ada yang dari di ekor, ada yang apa double matanya ada dua, itu bisa jadi bunga, apa bakat bunga. Kalau dari saya ngelihat dari yang paling kelihatan dari sisi bawahnya pasti ada ngering-ngeringnya gitu. Nah, itu bisa jadi untuk bakat bunga. Nah, seperti itu sih untuk pembahasannya dari saya. Kalau yang soal tips and triknya, yang paling utama ya, kalau nyari ikan itu yang pertama itu pasti harus sehat. Nah, pasti sehat harus. Jangan ada cacat, jangan ada luka ataupun ada jamur tuh jangan, karena untuk menanganinya itu juga agak susah dan butuh waktu yang lama. Nah, oke, untuk podcast itu dulu mungkin yang Mas Rozak ingin sampaikan. Mungkin dari saya dan Mas Rozak cukup sekian, dan terima kasih. Sampai berjumpa podcast.